Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Salam satu saudara. Baik, abang kakakku sekalian yang saya hormati, kali ini yuk kita mencari cuan kembali dan mudah-mudahan kita di sini profit kembali. Baik, seperti biasa ya, kita analisa di time frame 1 jam. Setelah kita menemukan garis misi harganya, baru kita turunkan time frame-nya ke M5. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan open posisi yang pas ya. Jadi kita tidak langsung open perdagangan di time frame 1 jam ini. Nah, kalau kita amati di sini, garis misi harga ada di garis hitam ini, berarti misi harganya ada di atas. Maka nanti kita akan open perdagangan naik, tetapi sebelumnya kita akan turunkan dulu time frame-nya ke time frame yang M5. Nah, coba perhatikan. Kita klik M5. Oke. Nah, di M5 kita harus mencari misi harganya dulu. Sebentar ya, kita lihat-lihat dulu. Nanti kalau udah ketemu baru kita langsung akan open perdagangan. Kita cari-cari. Bentar. Sebab penentuan misi harga harus tepat ya. Tapi intinya kita udah menemukan misi harga di time frame 1 jam. Tinggal yang M5 saja yang perlu kita cari misi harganya. Oke. Harus benar-benar teliti ya Bang ya. Oh yes. Oke, kita tarik dulu, kita kasih garis horizontal. Kita rubah warnanya ke warna biru aja ya, biar lebih terang. Nah, mantap, pas sekali. Keren. Nah, di sini di time frame M5 misi harganya ada di bawah, berarti candlestick sekarang ini harusnya akan turun. Tapi kalau di sini naik, itu artinya informasi perubahan harga untuk naik. Nah, kalau beneran ini terjadi sampai detik akhir atau sampai candlesticknya berpindah tetap jadi candle hijau, maka saya tidak akan tunggu konfirmasinya lagi untuk open perdagangan naik ya. Nih, di 1 jam masih ada sisa, tinggal dikit kurang ke atas. Nah, kita tunggu sampai candlestick ini pindah atau selesai, lalu kita akan langsung open perdagangan buy atau naik. Jadi intinya kita harus mengikuti misi harga yang di time frame 1 jamnya ya. Mantap ini Bang. Nanti langsung kita gas ya. Tinggal beberapa menit lagi candlesticknya udah nge-close dan akan pindah ke candlestick berikutnya. Selama belum nembus candle hitam, selama belum nembus garis hitam atau garis misi harga di time frame 1 jam, tetap kita akan gas open perdagangan naik. Setelah nembus gimana Bang? Kita akan open perdagangan turun. Lantas bagaimana kalau terus naik Bang di time frame 5 menit? Yang penting kita intinya tahu arahnya di mana. Ya, jadi walaupun naik misalnya ada informasi perubahan harga naik, terkonfirmasi naik misalnya, kemudian harga benar bergerak naik, yang penting kita tahu bagaimana cara memanagenya ya. Oke, kita akan siap-siap open perdagangan naik di sini. Nah, tuh sudah pindah kan? Kita open buy. Oke. Nah,
Kita cek. Oke, di sini kita sudah open naik ya. Kenapa Bang tidak tunggu konfirmasinya Bang? Ini kan baru informasi perubahan harga naik. Saya rasa yang lain paham ya alasannya ya. Saya langsung open perdagangan naik walaupun belum terkonfirmasi, sebab misi harganya yang di atas pun misi harganya yang time frame 1 jam pun ada di atas. Jadi besar kemungkinan informasi perubahan harga di 5 menit ini akan terkonfirmasi. Seperti itu ya. Artinya dia benar mau naik ke garis misi harga yang di time frame 1 jam. Kita tunggu, ini sudah mulai penghijauan. Ini opennya 0,05 dan minimal kita akan close 5 dolar. Itu minimal ya. Maksimalnya berapa Bang? Ya tergantung dia, kalau dia langsung naik seketika ya alhamdulillah. Tapi intinya kalau open perdagangan 0,5 saya akan close di 5 dolar minimal. Berarti kalau 0,01 1 dolar minimal, kalau 0,05 5 dolar minimal. Jadi beginilah cara kita trading Bang. Kalau kita tradingnya tertata rapi ya, kayaknya sulit kita akan mengalami loss besar, itu kayaknya sulit. Kita sabar menunggu ya Bang ya. Jadi beginilah kalau tutorialnya trading, jadi nggak bisa gerak cepat ya, karena kita mengikuti pergerakannya candlestick. Intinya nanti mana yang nggak penting saya potong-potong biar videonya bisa lebih singkat ya. Oke, kita close ya. Kita close. Oke, mantap. Dan kita sudah profit. Nah, di sini kita akan nunggu dulu apakah candlestick yang sekarang ini mampu menembus garis misi harga yang di time frame 1 jam. Dan kalau mampu, maka kita akan open perdagangan turun. Dan sebaliknya, jika dia nge-close di bawahnya garis misi harga di time frame 1 jam, maka kita tetap akan open perdagangan naik kembali. Nah, ayo kita saksikan sama-sama apakah candlestick sekarang ini mampu melewati garis misi harga di time frame 1 jam atau tidak. Seperti biasa, jika tidak, maka kita akan open naik. Tapi jika mampu nembus, kita akan open perdagangan turun. Yuk kita tunggu sama-sama, sebentar lagi candlesticknya udah berpindah. Nah, kalau turun kita akan open perdagangan naik lagi ya Bang ya. Kalau turun, nah. Ayo turun terus. Ayo turun. Nah, di sini kita akan open naik Bang. Kita akan open naik karena masih ada harapan harga untuk naik. Oke. Nah, tapi nanti kalau udah tembus, berarti kita akan open perdagangan turun. Sebaliknya ya. Karena acuannya time frame di 1 jam lagi sideways di garis misi harga yang warna hitam. Oke, di sini mulai penghijauan kembali. Oke. Jadi kita trading ya Bang ya, kalau memang kita mampu menganalisis secara teknikal dari candlestick ini, saya rasa mampu ya profit ya, walaupun tidak besar seperti kata-kata orang sebelah ya. Kita kan trader receh nih Bang, jadi dapat 5 dolar di close, 7 dolar di close, 8 dolar di close, 10 dolar di close ya. Nggak seperti yang lain ya, sampai ribuan dolar baru di close. Kalau saya nggak. Sekali lagi saya perjelas, saya ini trader receh, jadi saya nggak ngambil terlalu banyak. Ada 5 dolar ya udah saya tutup. Apalagi 10 dolar ya saya tutup, tergantung open perdagangan saya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, kalau open perdagangan saya 0,01 di XAU ini, maka minimal saya ambil keuntungan 1 dolar.
Dan apabila open perdagangannya 0,05 lot, maka saya ambil keuntungan minimal 5 dolar. Oke, di sini kita mulai profit 2 dolar lebih. Kita lihat dulu sama-sama. Mudah-mudahan dia naik terus. Oke, sudah 4 dolaran. Ayo, 7 dolar. Oke. Alhamdulillah kita sudah profit. Nah, sekarang ini candlestick yang sedang bergerak ini atau berjalan ini, kalau close price-nya nanti berada di atas garis misi harga time frame 1 jam atau garis misi harga warna hitam, maka kita akan langsung open perdagangan turun. Sebenarnya tidak boleh bang open perdagangan turun, karena di 5 menit kita belum tahu misi yang sekarang masih dalam proses ya. Kita belum tahu di mana misinya. Kalau misi yang tadi kan ada di garis biru, misi harga yang 5 menit. Ya. Tapi yang sekarang belum tahu. Tapi di sini nggak apa-apa. Jadi kita akan open perdagangan turun. Alasannya gini. Kalaupun dia naik, intinya di time frame 1 jam dia akan bergerak turun ya. Jadi nggak apa-apa, di sini kita akan open turun. Oke. Bagaimana bang kalau naik? Wajar kalau naik, karena ini masih masa-masa kenaikan, tapi di time frame 5 menit. Ya. Tapi nggak apa-apa, kalau dia naiknya tinggi nanti kita barbar ya open ya. Kita barbar akan open turun nanti ya. Oke, di sini kita akan open turun ya. Turun kita kalikan 2,5 atau 0,12 lah. Oke lah. 0,5 ya. Kita open turun di sini lagi. Nah, kenapa open turun lagi, Bang? Jadi alasan saya itu tadi ya. Time frame 1 jam misi harganya ada di bawah. Nah, nanti bagaimana Bang kalau terus naik? Berarti di sini ada informasi lagi perubahan harga yang terkonfirmasi dengan benar di time frame M5. Maka yang open turun nanti kita close, kita rugikan. Kalau memang kejadiannya seperti itu. Ya. Jadi intinya kita tahu arah, kemudian kita mampu memanage saat terjadi floating loss, insya Allah kita aman di dalam trading. Nah, kalau dia naik, saya akan gas lagi di sini. Seperti biasa ya. Ini kegiatan saya, kalau harusnya dia mau bergerak turun kemudian naik, saya barbar biasanya Bang. Oke, sudah 3 open perdagangan. Bagaimana Bang kalau naik lagi Bang? Saya gas lagi open perdagangan turun ya. Biasanya di berikutnya panen lah kita. Tuh kalau kita paham arah harga ya. Jadi nggak terlalu ngoyo kita trading, nggak terlalu lama di depan laptop kita. Nah, coba simak baik-baik. Apakah harga akan beneran bergerak turun atau malah jadi naik? Kalau naik berarti saya rugi nantinya ya. Tapi nggak apa-apa, kalau ini naik, saya akan gas open perdagangan turun lagi. Ya, nggak peduli saya berapa banyak open, nanti yang penting saya gas. Tapi jangan ikut barbar abang kalau opennya. Tekniknya aja yang abang pahami, tapi kalau opennya jangan barbar kayak saya ya. Oke, candlesticknya udah berpindah dan mudah-mudahan di sini turun. Oh,
Kita akan open lagi turun ya. Tenang. Oke. Jadi kalau dia naik, saya akan barbar di sini trading ya. Jadi kalau naik lagi, saya akan gas open lagi turun. Nanti biasanya kita bisa panen, mudah-mudahan. Kalau mau naik, naik sekali nggak apa-apa. Oke, kita di sini gas terus open perdagangan turun kalau naik ya. Kita 0,20 lah mungkin. Oke. 0,20 kita gas open perdagangan turun. Yo, naik dikit lagi. Oke. Nah, di sini sudah 5 open perdagangan. Bang, bagaimana kalau masih naik, Bang? Saya gas lagi open turun. Ya, ngapain harus takut kalau kita sudah tahu arahnya ya. Ini saya sangat yakin ini dia masih mau bergerak turun ya di time frame 1 jam. Nanti kita cek sama-sama time frame 1 jamnya. Nih, udah perhatikan minusnya nih. Udah banyak nih. Ya. Oke, tapi coba kita saksikan. Jangan skip videonya. Semoga nanti ini bermanfaat buat abang ya. Biar abang tahu bagaimana cara kita trading yang baik dan benar. Oke, di sini kita akan open turun lagi. Ya. Oke, pokoknya sampai apa ya? Kalau dia naik lagi, intinya saya gas lagi open turun. Naik, saya gas lagi open turun. Dan kita saksikan, kita buktikan sama-sama apakah saya nanti di sini mengalami floating loss atau rugi banyak atau malah sebaliknya ya. Tapi tenang, saya yakin dia masih akan bergerak turun. Ini kan time frame 5 menit ya. Ini wajar kalau di sini misalnya turun atau di sini misalnya naik. Itu kalau menurut saya pribadi masih kategori wajar. Nah, ini di edukasi ada nih Bang. Jadi kalau diakhiri dengan doji kemudian ada doji merah ini hati-hati. Sebab takutnya nanti harga bermain di daerah doji yang merah ini. Ya. Biasanya kalau kejadiannya seperti ini seperti pengalaman ya. Biasanya setelah candlestick hijau ini selesai, dia turun. Setelah turun udah nembus dari doji merah ini, maka dia naik. Biasanya seperti itu. Pokoknya kita gas terus turun. Oke. Setiap naik kita gas open perdagangan turun. Nah, yuk turun. Ini sudah 7 open perdagangan ya Bang ya. Sudah lumayan banyak. Tapi saya rasa ini sudah banyak sekali ini. Mudah-mudahan turun ya. Kalau nggak turun, waduh bahaya nih kita nih. Ayo turun. Nih kalau di sini turun hati-hati ya Bang ya, di edukasi ada nih Bang ya. Abang garis sementara dulu nanti kalau di sini turun ya. Tapi kalau di sini naik, waduh. Bisa jadi di time frame 1 jam akan ada perubahan harga untuk naik ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, turun kayaknya nih. Turun, ayo turun. Dia biasanya turun sampai nembus doji merah, kemudian dia naik lagi biasanya Bang. Udah hampir hafal saya di market ini. Tuh, udah berapa banyak nih profitnya Bang. Kita biarin aja dulu. Sebab dia masih mau turun ya, setidaknya dia mampu menembus doji tersebut. Doji merah ya. Ayo. Wow, mantap nih. Biarin, gak saya tutup. Kita panen nanti ini, benar-benar panen nanti ini. Oke, di sini coba Bang perhatikan sudah mulai penghijauan semua dan udah besar-besar ini. Gak apa-apa, saya biarin aja dulu. Sebab dia mau turun ini. Kalau perlu di candle berikutnya turun lagi nih, nggak naik ini. Oke, candlesticknya udah berpindah, udah melewati. Udah melewati dari doji merah di sebelahnya ya.
Ini harusnya candlestick yang sekarang ini naik ini, tapi kalau turun ya alhamdulillah ya. Ingat ya Bang ya, yang ikut edukasi ya, itu artinya kalau dia naik lagi di sini itu artinya Abang harus tarik garis sementara di doji merah tersebut pas di open price-nya. Oke, tapi mudah-mudahan ini turun. Kalau turun masih sangat besar kemungkinan mampu melewati garis misi harga di time frame 1 jam. Ini coba perhatikan sudah berapa puluh dolar ini. Apa-apa, saya biarkan aja dulu sebab harga mau turun nih. Yakin saya masih mau turun, nembus ke misi harga time frame 1 jam. Setelah nembus maka dia naik lagi Bang gantinya. Terus seperti itu. Wah, kita tutup aja ini. Oke. Ini lagi. Oke. 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 Tinggal 2 saja Bang sekarang. Alhamdulillah ya. Seperti yang saya katakan, nanti kita panen ini. Semua udah profit ya, tinggal yang bawah ya. Jadi saya rasa mantap jiwa ini. Coba kita cek. Nih, coba perhatikan Bang. Tuh. Berapa banyak ini kita dapat ini. Ya. Lumayan alhamdulillah. Jadi kalau cuma dalam satu sesi itu cari 7 dolar, 10 dolar itu sangat simpel ya. Nih, kalau di sini naik misalnya lagi, maka saya tetap akan open perdagangan turun kembali. Ya. Jadi begitu saja Bang. Nah, kalau dia naik, kita akan open turun lagi. Ayolah, naiklah. Jadi tetap intinya dia mau bergerak ke bawah hingga mampu menembus garis misi harga di time frame 1 jam. Oke, kalau Anda mau naik, saya akan open turun lagi. Ayo naik. Berani naik, saya gas open turun. Keren ini. Tarik dulu ke sini. 5 menit kita langsung gas di sini aja. Kita open turun lagi. Yuk naik dulu sebentar yuk. Oke. Nah, oke Bang ya. Jadi intinya Abang otak-atik saja di area tersebut. Ya, nanti kalau di time frame 1 jamnya udah nembus ke garis misi harga yang hitam, maka kita akan open perdagangan naik terus seperti itu. Oke, sekarang mudah-mudahan kita ini profit lagi, dan saya yakin ini profit. Jadi yang tadi open perdagangan kita 7 ya, udah tinggal 1 tadi, dan ini kan open perdagangan yang baru ini. Jadi mungkin videonya biar nggak terlalu panjang lebar ya, saya akhiri sampai di sini dulu. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ini saya kasih take profit aja dulu, dan silahkan nanti Abang cek apakah kita profit atau malah loss ya. Abang silahkan cek sendiri nanti. Oke, baik. Ini sudah saya kasih take profit, silakan Abang cek nanti apakah kita mampu profit atau tidak, apakah ini loss atau tidak. Baik Abang kakak sekalian yang saya hormati, mungkin videonya saya akhiri dulu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Abang kakak sekalian, dan mudah-mudahan juga Abang sukses di kemudian hari. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.